Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode 10 dari podcast Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di sini kita akan berbincang-bincang seputar dengan publikasi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, baik dari skala nasional maupun internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kila. Dan pada kesempatan kali ini, UR Pods hadir bersama Ibu Dr. Mailinda Eka Yuniza, SHLLM. Di sini Bu Mailinda adalah dosen dari Departemen Hukum Administrasi Negara yang juga merupakan penulis dari buku pengantar hukum energi. Betul nggak Ibu ya? Iya betul. Betul. Baik, mungkin daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa di sini. Selamat siang Ibu Mailinda. Selamat siang Kila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Semoga teman-teman juga yang melihat podcast ini juga dalam keadaan baik dan sehat. Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu tadi sudah sempat makan siang ya, supaya Alhamdulillah. Kalau ngomongin hukum energi harus selalu berenergi. Baik, di sini Ibu sudah siap ya, mungkin selama 10 menit ke depan kita akan membahas mengenai buku pengantar hukum energi. Ya, insya Allah. Baik, kita langsung saja. Dari nama bukunya nih Bu, kan pengantar hukum energi. Nah, ini boleh tidak kira-kira dibocorkan sedikit mengenai isinya apa saja sih bukunya? Iya. Ya, terima kasih Kila. Jadi kalau misalnya kita lihat buku pengantar hukum energi ini, isinya menceritakan tentang apa sih sebenarnya hukum energi gitu ya. Kenapa harus ada hukum energi, pengaturan tentang energi di Indonesia itu seperti apa dari sebelum Indonesia merdeka, kemudian saat Indonesia merdeka sampai saat ini. Nah, di buku ini juga secara garis besar gitu dijelaskan tentang energi tidak terbarukan itu apa, kemudian pengaturannya seperti apa, energi terbarukan itu apa, pengaturannya bagaimana, kemudian energi baru juga sama, dan juga kita ada studi perbandingan kebijakan energi di negara-negara di Uni Eropa dan juga ASEAN gitu. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang tertarik ingin mengetahui tentang hukum energi itu apa dan mengapa perlu mempelajari hukum energi dan perkembangan hukum energi saat ini, bisa untuk melihat gitu ya, membaca buku ini gitu sih Kila. Baik, sangat menarik ya teman-teman. Ada perbandingan juga dengan negara-negara di Uni Eropa ya tadi. Iya, dan juga di Asia ya, negara-negara ASEAN. Baik. Nah, kira-kira mengenai buku ini nih Bu, ada nggak sih isu-isu tertentu atau sesuatu hal yang menarik gitu yang bikin Ibu kemudian berpikir kayak, wah kayaknya nih oke nih untuk saya bikin buku seperti itu? Iya, jadi di beberapa dekade terakhir gitu ya, hampir semua negara di dunia itu berbicara tentang transisi energi, termasuk juga pemerintah Indonesia. Kita punya komitmen baik secara internasional maupun secara nasional untuk mensukseskan transisi energi gitu. Karena transisi energi ini tidak bisa dielakkan gitu. Kalau kita misalnya mau ekspor barang ke Eropa gitu, mereka saat ini ada ketentuan tentang CBAM. Jadi mereka sudah mulai memperhatikan apakah menghasilkan produk itu pakai green energy atau tidak. Kita punya menandatangani beberapa konvensi untuk penurunan emisi. Nah, untuk tahu transisi energi berarti kita juga harus tahu dong apa sih yang dimaksud dengan hukum energi gitu ya. Apa saja yang dimaksud dengan sumber energi, apa sih energi terbarukan, tidak terbarukan. Nah, oleh karena itu saya pikir menarik gitu untuk membaca atau menulis gitu ya buku pengantar hukum energi. Karena sampai saat ini belum banyak yang menulis tentang energi dari perspektif hukum. Kalau ada mungkin dari aspek teknis ataupun dari aspek ekonomi misalnya seperti itu. Oke, baik. Lumayan unik juga ya. Betul. Baik. Mungkin bisa lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ini. Ibu mungkin boleh diceritakan selama proses pengerjaan buku pengantar hukum energi ini tuh, ada nggak sih bagian dari buku yang paling mengesankan dalam ditulis, atau mungkin pengalaman unik gitu bersama rekan-rekan penulis lainnya gitu sih? Oke, jadi buku ini luar biasanya tidak saya tulis sendiri, tapi melibatkan cukup banyak penulis gitu. Jadi ada yang senior seperti Prof. Marsudi Triatmojo gitu. Kemudian juga melibatkan teman-teman mahasiswa dan juga dosen ya. Ada Ibu Agustina Merdekawati, kemudian ada Mbak Vivin, ada Mas Robi Ginting, ada Mas Bayu gitu, Wayan Bayu Eka Pratama, ada Sahib, ada
Putu Ageng Trisna, ada Anugrah Wisnumurti, dan juga ada Herlin. Nah, kami semua yang menulis buku ini itu sudah cukup panjang gitu ya perjalanannya dalam melakukan penelitian-penelitian terkait dengan energi gitu. Nah, ini saya bilang paket lengkap karena melibatkan dosen yang senior, kemudian ada juga teman-teman mahasiswa yang sebagian besar saat ini sudah lulus, dan banyak dari teman-teman ini juga yang sekarang berkarir di bidang energi gitu. Jadi kami berusaha untuk mengambil gitu ya dari penelitian-penelitian yang kita lakukan untuk kita ceritakan kembali gitu ya, sehingga pembaca kemudian mudah untuk memahami apa sih hukum energi, perkembangannya seperti apa dan sebagainya. Nah, rencananya buku ini tidak putus sampai di sini, Kila. Jadi pengantar hukum energi ini namanya pengantar gitu ya. Jadi ke depan kami berharap ada buku terkait dengan hukum energi yang tidak terbarukan, hukum energi terbarukan, hukum tentang energi baru seperti itu. Jadi doakan semoga kita sehat-sehat gitu ya penulisnya, dan bisa menulis lagi gitu ya, berkolaborasi dengan URP. Amin, semoga Ibu dilancarkan ya nanti untuk menulis buku selanjutnya. Ya, Mau doakan ya teman-teman semuanya, semoga Ibu Mailinda bisa untuk membuat buku-buku baru, karya-karya baru gitu ya, Amin. bisa membantu teman-teman. crossfinger ya. Baik, ini langsung saja nih kebetulan ke pertanyaan terakhir Ibu yang sesi hari ini. Mengingat bahwa buku dari Ibu Mailinda ini kedengarannya sangat menarik ya tadi ya. Aku sudah dengar beberapa part dari bukunya, dan saya yakin akademisi lainnya akan terinspirasi gitu loh ketika mendengar bahwa Bu Mailinda sudah menulis nih buku mengenai pengantar hukum energi. Nah, mengenai hal tersebut, Ibu di sini ada nggak sih saran gitu ya kepada akademisi lain yang mungkin sedang atau ingin menulis buku gitu? Jadi menulis itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau misalnya untuk Bapak Ibu dosen gitu ya, yang beban pekerjaannya cukup tinggi gitu ya untuk mengajar, kemudian melakukan penelitian juga. Nah, kalau dari saya sendiri salah satu triknya adalah bikin deadline. Jadi kenapa kemudian buku ini itu tercipta hasil kerjasama penulis dengan URP gitu ya. Kami ikut hibah penelitian dari URP. Nah, dengan adanya hibah penelitian itu, maka kan ada deadline nih, kita harus ngumpul draft bukunya kapan. Nah, ini bisa jadi salah satu trigger untuk memaksa bahwa kita harus memenuhi deadline tersebut, sehingga kemudian paling tidak gitu ya dalam 1 tahun kita bisa menulis gitu. Karena kalau misalnya kita berada pada comfort zone gitu ya, nggak ada deadline, seringkali target menulisnya juga jadi lewat gitu. Jadi intinya sih, pertama dimulai, yang kedua kita kasih deadline untuk diri sendiri. Ya, semoga teman-teman, Bapak Ibu yang lain yang sedang menulis juga bisa dimudahkan, dan di sini kami juga bisa diberikan kesehatan, konsistensi gitu ya, untuk nggak cuma menghasilkan 1 buku tapi juga buku-buku yang lain gitu sih, Kila. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Mailinda karena sudah bersedia untuk mengisi pada sesi kita kali ini, WRPods kita pada hari ini. Dan pertanyaan tadi kebetulan merupakan pertanyaan terakhir dari kita. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Mailinda, dan juga untuk teman-teman semuanya. Saya selalu untuk Ibu Mailinda, ditunggu karya-karya selanjutnya. Dan untuk teman-teman semuanya, sampai bertemu lagi di WRPods episode berikutnya. Bye-bye. Bye.